per kelompok. Kelompok yang lama, kita mulai saja dari random aja ya, mungkin semua kelompok akan presentasi. Kita lihat samplingnya aja kira-kira sudah paham atau tidak ya tentang materi yang telah diberikan. Kita mulai kelompok berapa ya? Oh, kalau biasa enggak dong. Kelompok 3 ya, kelompok 3. Felix Rizky, Muhammad Abdi, Lukmanul Hakim, sama Romiko. Kelompok 3, silakan langsung di-share presentasinya dan satu orang jadi moderatornya ya. Silakan kelompok 3. Baik Pak, terima kasih Pak. Agak di zoom di. Baiklah, selamat siang Bapak dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Felix Rizky Yulianto, ada Muhammad Abdi, dan ada Lukmanul Hakim dan Romiko Putra Ahmad. Jadi kami dari kelompok 3 ini adalah kelompok ganjil yang mana kami akan menjelaskan band pass filter. Untuk sebelum masuk ke rumusnya, yang bagian 2 Pak. Nah, untuk penjelasan sedikit, bahwa band pass filter itu adalah pengurangan dari low pass bagian untuk frekuensi cut off atas dikurang cut off bawah, yang mana untuk cut off atas itu kan full bagian dari apa namanya, dari batas 0,0 ya sampai yang titik di WCO-nya. Dan untuk yang bagian bawah itu kan yang low pass WCL itu kan. Jadi kalau untuk mendapatkan bypass itu low pass yang WCO itu dikurang low pass WCL. Lanjut ke Pak, yang bagian atas Pak. Dan untuk frekuensi cut off-nya itu menggunakan BP 2022, di mana frekuensi cut off atasnya itu 22 Hz dan frekuensi cut off bawah itu 20 Hz. Dengan frekuensi sampling 100 Hz dan main lobe adalah 0,4 pi. Dan masuk ke rumusnya kan, untuk WCUS itu dengan rumus yaitu 2 pi dikali frekuensi cut off atas dibagi F sampling, yang mana itu 2 pi dikali 22 Hz dibagi 100 yang mendapatkan 0,44 pi. Dan untuk WCL-nya itu omega CL 2 pi dikali F cut bawah, frekuensi cut bawah yang dibagi frekuensi sampling, masuk ke rumusnya kan 2 pi dikali 20 Hz dibagi 100 Hz mendapatkan 0,4. Dan main lobe-nya ini kan kami menggunakan main lobe Hamming karena dia di bawah 50, min 50. Jadi untuk min 50 itu di antara Hamming dan Blackman. Jadi kami mengambil di Hamming, dan untuk di Blackman sebenarnya bisa kan, tapi karena di Blackman itu overpeak, maka dia akan menghasil kita harus menggunakan hardware lebih besar. Jadi kami menggunakan Hamming dengan rumus yaitu 8 pi per m, dan untuk main lobe-nya itu 0,4 pi sama dengan 8 pi per m, dan m-nya kita pindah ruaskan dengan 0,4 pi mendapatkan M20. Selanjutnya itu masuk ke rumusnya. HD band pass itu kan rumusnya low pass yang WCU dikurang low pass yang omega CL. Dengan rumus omega CU per pi dikali sin C dalam kurung omega CU dikali N dibagi pi dikurang omega CL dibagi pi dikali sin C dalam kurung omega CL dikali N dibagi pi, dan dimasukkan nilainya, berarti kan 0,44 pi dibagi pi kan langsung habis
dan sin C dalam kurung 0,44 Pi dikali N, bagi Pi kan dicoret juga jadi habis, menyisakan 0,4 N, 44 N. Dikurang 0,4 Pi dibagi Pi dikali sin C dalam kurung 0,4 Pi dikali N dibagi Pi. Dan mendapatkan hasil 0,44 sin C dalam kurung 0,44 N dikurang 0,4 sin C dalam kurung 0,4 N. Lanjut, Abdi. Itu. Dan untuk rumus dari WN-nya itu adalah, mohon maaf kalau salah, karena dari pandangan kelompok kami, untuk yang di bagian rumus WN ini, jadi kan kemarin ada 2 referensi gitu, jadi kami agak kebingungan untuk memasukkan di bagian rumus WN, dan kami mendapatkan jikalau dalam rumus WN ini adalah frekuensi yang FP-nya itu dikurang Fs, berarti kan FCU-nya dikurang FCL dikali cos dikali cos dalam kurung 2 Pn dibagi M dengan rentang 0 lebih kecil dari N lebih kecil dari M. Dan untuk masuk ke nilainya berarti 0,44 dikurang 0,4 cos 2 cos 2 Pi kali N per 20. Dan masuk ke rumusnya, masuk ke rumus HN-nya itu, di mana ini ada 2 bagian. Yang pertama itu bagian WN-nya dikali dengan band pass-nya tadi. Jadi yang sebelah kiri ini adalah band pass-nya, di bagian kiri ini adalah WN-nya, dan sebagian kanan itu adalah band pass-nya. Lanjut, Pak Abdi. Dan selanjutnya ini tampilan dari rumus terakhirnya, yang mana itu kami menggunakan MATLAB dengan rumus F4 N dalam sama dengan 1/21, yang mana ini adalah N-nya, yang mana itu dari 1 sampai 21, dan untuk tampilan hasilnya itu ada di bagian sebelah kiri. Mungkin itu dari kelompok kami, jika ada yang salah, janggal, mohon maaf, kembalikan ke Bapak. Oke. Si Felix. Yang filter lopasnya yang pakai yang mana, Felix? Untuk lopas itu kan yang apanya, Pak? Pakai yang mana? Filternya, Pak. Filternya pakai yang band pass. Jadi langsung pakai yang band pass. Kan itu kemarin dimintanya kan ada di soalnya itu band pass filter, Pak, dan dari rumus band pass filter itu low pass yang di bagian yang bagian CU-nya itu dikurang low pass yang di bagian CL itu, Pak. Oke. Jadi sebenarnya cerita kita kemarin itu kita tuh kalau di digital nggak bisa langsung loncat ke band pass, ke high pass atau band stop. Jadi kita tetap harus mulainya itu dari low pass. Kan pembuka video kemarin itu yang sebelumnya kita belajar FIR, kita belajar IR kan. Semuanya itu low pass ya, semua itu low pass saja, low pass filter. Jadi tidak ada rumusnya FIR itu buat band pass gitu ya, buat high pass nggak ada. Nah, jadi salah satu caranya ini pakai transformasi yang kemarin. Nah, itu ceritanya kemarin. Nah, low passnya terserah kalian pakai yang contoh di video kemarin juga boleh. Misal di video kemarin itu berapa itu omega cut off-nya kan, omega stop-nya sama omega pass-nya berapa gitu kan. Nah, ditransformasikan menjadi band stop. Nah, itu bisa. Nah, jadi tapi kalau langsung seperti ini
saya rasa enggak kayak gini rumusnya gitu ya. Kayak gini rumusnya. Ini apa ya? Sing itu kan dia, nah beda ya. Ini sing apa istilahnya ini ya? Sing itu kan kalau dilepas kan enak cerita kita kan. Sing itu nanti kita mau ngambil berapa berapa koefisiennya ya. Koefisiennya sing itu kan tak hingga kan, mungkin kita tak hingga jadi kita batasi. Lalu ada ceritanya di sana kan, ada ceritanya di sana gimana caranya. Nah kalau ini kan jadi harus membuat lopas dulu nih, lopas juga. Membuat lopas kan enggak kayak gini rumusnya kemarin kan. Ada kita kalikan dulu dengan dengan window ya. Dapat windownya Hamming kan, terus kita buat persamaan lopasnya, cari berapa koefisiennya yang kayak yang rumus MATLAB tadi sebenarnya udah benar. Nah, lalu dengan window. Nah, cuman yang harusnya lopas saja dibuat dulu ya. Jadi nggak bisa langsung kita loncat ke bandpass, itu nggak bisa. Itu intinya ya. Jadi nggak bisa kita langsung loncat ke bandpass. Izin Pak, Kalau berarti itu ya silakan. berarti itu dicarikan dulu lopas yang untuk apanya dulu Pak, untuk cut off atas dulu gitu Pak. Ya, cari lopas, terserah lopas apa gitu kan. Lopas yang boleh ambil aja filter lopas yang mana, asalkan speknya sama. Spek yang sama itu maksudnya si ripple-nya, si AS-nya itu ya, penguatan stop band-nya sama dB-nya. Tapi cut off-nya boleh berbeda ya. Cut off-nya letaknya berbeda boleh. Kemudian main lob-nya juga harus sama spesifikasinya. Letak cut off-nya boleh beda. Nah, itu yang kita transformasikan gitu. Itu yang kita transformasikan jadi bandpass. Kan ada rumusnya kemarin kan, cari alfa, cari beta. Nah, jadi emang di digital itu nggak bisa kita langsung loncat ke bandpass. Nggak bisa kita langsung loncat ke bandpass. Jadi kita bikin lopas dulu. Itu dia ya. Jadi intinya kita punya filter lopas, spesifikasinya sama. Spesifikasi sama ini maksudnya main lob-nya sama, AS-nya sama ya, AS-nya sama. Nah, habis itulah itu yang kita transformasikan, gitu dia, Felix ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Gitu yang dari kelompok 3 ya, yang dari kelompok 3. Lanjut, kita lihat yang dari kelompok apa lagi ya? Dia tuh ganjil genap kemarin kan ya? Ganjil genap. Pak, izin Pak. Ya? Pak, maaf sebelumnya Pak. Dari kelompok Kiki itu ada kesalahan kelompok Pak. Kirain kelompok Kiki kelompok 3 juga kemarin Pak. Jadi salah buat soal Kiki dan kawan-kawan yang sekelompok Pak. Jadi terkerjakan yang ganjil, yang mana? Iya. Kok bisa salah tuh? Oh, salah lihat itunya Pak. Kirain kelompok 3 ternyata kelompok 2 Pak. Ya, dia beda kemarin ya. Iya Pak. Oke, kita coba yang kelompok yang lain ya. Yang genap ya, yang genap. Kelompok yang bagus kemarin kelompok 10 siapa? Senda, Muhammad Tafikul Hakim, Abdul Halim sama Haikal. Coba silakan kelompok 10. Udah ada ya? Izin Pak, apakah share screen-nya sudah terlihat Pak? Udah Lim. Baik, terima kasih.
Baik, di sini saya mewakili dari kelompok 10 akan menjelaskan itu hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin tadi untuk menentukan lopasnya itu kami juga bingung kemarin Pak, karena pada soal itu ada cut off atas dan ada cut off bawah. Itu kami mengiranya untuk cut off atas itu adalah untuk omega cut off up-nya, dan untuk cut off bawah itu adalah omega cut off low-nya Pak. Jadi untuk mencari itu kami menggunakan rumus seperti ini Pak. Yang pertama itu menentukan nilai FP dan FS-nya. Jadi di sini untuk frekuensi pasnya itu sesuai dengan cut off bawahnya itu adalah 15 Hz, dan cut off atasnya atau FS-nya itu kami tentukan 20 Hz. Nah, selanjutnya itu kami tentukan untuk omeganya itu Pak. Jadi karena tadi di sini ada dua, karena ada cut off atas dan cut off bawah, itu untuk omega plus-nya itu kami gunakan untuk cut off low-nya Pak. Jadi di sini 2V FP per F sampel. Nah, kami dapatkan omega CL itu adalah 0,3 V. Dan di sini untuk omega CU itu adalah 0,4 V. Selanjutnya itu di sini karena atenuasi yang diminta itu adalah kecil dari 50 dB, itu kami gunakan itu adalah Hamming Pak, karena di sini sesuai dengan rentangannya di sini kecil dari 50. Sehingga untuk mencari M-nya itu menggunakan rumus 8V per M. Kemudian main lob itu kami gunakan yang diketahui di soal tadi. Nah, 0,4 V. Kemudian dapatkan nilai M-nya itu adalah 20. Selanjutnya itu karena tadi menggunakan Hamming, maka persamaan untuk WN itu adalah 0,54 dikurang dengan 0,46 cos 2V di N per M. Nah, selanjutnya itu kami mencoba untuk mencari band stop dari persamaan yang telah dijadikan pada pertemuan sebelumnya. Itu untuk pas itu adalah sin CN. Kemudian ada rumus untuk band pass itu sini untuk band pass itu didapatkan dari pengurangan antara low pass yang cut off atas itu dikurangi dengan low pass dengan cut off bawah atau low. Nah, selanjutnya itu didapatkan band stopnya seperti ini. Jadi all pass itu dikurangi dengan band pass sehingga didapatkan tampilan grafiknya seperti ini. Yang mana sinyal itu akan dilewatkan di luar rentangan dari omega cut off low dan di luar dari omega cut off up. Setelah itu dari hasil persamaan di atas ini kami coba untuk masukkan ke rumus. Nah, setelah di sini untuk mencari band stop itu adalah all pass itu dikurangi dengan band pass. Kemudian all pass tadi persamaannya adalah sin CN. Nah, di sini ada sin CN, kemudian dikurangi dengan ini adalah persamaan untuk band pass. Kemudian persamaan untuk band pass itu sesuai dengan persamaan sebelumnya, yaitu low pass cut off atas itu dikurangi dengan low pass cut off bawah. Nah, setelah kami sederhanakan dan masukkan rumus sesuai yang didapatkan pada persamaan di atas, itu untuk omega cut off atas itu adalah 0,4 V. Kemudian sin C ini sama 0,4 V per V juga kali N. Kemudian dikurang dengan omega cut off bawah itu adalah 0,3 V. Kemudian omega untuk cut off bawah itu juga sama 0,3 V. Setelah itu didapatkan persamaan untuk band stopnya adalah sin CN kurang 0,4 sin C 0,4 N dikurang dengan 0,3 sin C 0,3 N. Nah, kemudian karena di sini N itu kan non kausal. Nah, kita harus menghilangkan non kausalnya itu. Cara menghilangkan non kausal itu adalah N itu dikurangkan dengan M per 2. Nah, M tadi setelah didapatkan, M tadi adalah 20 per 2, maka didapatkan untuk persamaan non kausalnya itu adalah sin C N dikurang 10. Kemudian yang ini juga diganti 0,4 sin C 0,4 N dikurang 10. Selanjutnya di sini 0,3 sin C 0,3 N-nya diganti dengan N dikurang 10. Nah, setelah didapatkan persamaan band stop yang non kausal itu kita masih belum menggunakan window. Nah, karena di sini tadi atenuasinya kecil dari 50,
Nah, itu kan menggunakan window Hamming, dan persamaan Hamming itu sesuai dengan persamaan di atas adalah 0,54 dikurang dengan 0,46 cos 2n V per M. Kemudian untuk mencari HN-nya itu kita masukkan rumus dari window tadi, yaitu WN dikalikan dengan persamaan dari band stop tadi yang telah non kausal. Nah, setelah dimasukkan didapatkan persamaan baru, yaitu HN 0,54 dikurang dengan 0,46 cos 2 VN per 20. Kemudian di sini sin C N kurang 10 kurang 0,4 sin C 0,4 kali N kurang 10 ditambah dengan 0,3 sin C 0,3 N kurang 10. Nah, setelah didapatkan persamaan terakhir ini adalah persamaan HN atau persamaan band stop yang telah di window tadi. Selanjutnya di sini diminta untuk mencari koefisien. Nah, koefisien itu untuk nilai n-nya itu harus dimulai dari 1. Karena kita mulai dari 1 itu karena kita mulai dari nilai yang ganjil atau 1, maka n-nya itu saya kurangkan dengan 1, yang mana sebelumnya n-nya ini adalah cuman n. Itu dimulai dengan 0. Namun karena kita mulai dari 1, itu n-nya di sini kurang dengan 1, dan untuk sin C n itu dikurangi dengan 11. Yang mana di sini pada persamaan di atas itulah n dikurang 10. Nah, setelah mendapatkan persamaan yang baru atau persamaan yang telah yang digunakan untuk mencari nilai koefisien, itu bisa dimasukkan ke dalam MATLAB. Nah, di sini kami telah membuat rumusnya, yang mana di sini rumusnya itu menggunakan for n dari 1 hingga 21. Mungkin di sini saya akan cobakan. Nah, setelah itu didapatkan nilai koefisiennya itu adalah nilai dari koefisiennya itu dari 0 itu hingga min 0,0 lagi. Nah, ini adalah nilai dari koefisien yang didapatkan dari rumus di atas. Kemudian nilai dari koefisien itu kami coba untuk memplotkan, sehingga kita bisa melihat grafik dari sinyal dari persamaan HN tadi. Nah, kami memplotnya itu menggunakan sini menggunakan WV tool. Nah, kemudian kami plotkan nilai dari H-nya. Setelah itu kami bisa mendapatkan grafik seperti ini. Di mana ini adalah grafik dari stop band dengan frekuensi cut off bawah itu adalah 0,3 kali radian. Di sini 0,3 cut off-nya. Kemudian cut off atasnya itu adalah 0,4 kali V radian. Nah, ini adalah cut off atasnya. Jadi seperti ini adalah tampilan dari grafik, yang mana grafik ini adalah tergantung dari frekuensi domain, dan yang di kiri adalah grafik dari time domainnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, Pak. Kembalikan kepada Bapak. Terima kasih sebelumnya, Pak. Oke. Jadi langsung pakai itu kalian berarti ya, langsung pakai rumus bandpass itu ya, VIR ya. VIR bandpass atau ini ya, kayaknya sih bisa ya. Bisa juga cara itu. Tapi yang ini band stop kan ya? Tadi band stop kan ya? Band stop. Iya, Pak, benar. All pass kurang band pass ya. Oke. Berarti nggak ada yang nyoba pakai cara itu ya, transformasi itu ya? Izin bertanya, Pak. Kalau Silakan. misalnya pakai transformasi, kan di video ada low pass yang prototype-nya, Pak. Nah, dari kami sebagian banyak yang ragunya tuh karena low pass prototype-nya cut off-nya nggak diketahui, jadi kami kira nggak bisa pakai IIR, Pak. Jadi makanya menggunakan VIR, Pak. Emang nggak dikasih? Low pass prototype-nya emang nggak dikasih biasanya? Nggak dikasih tahu. Jadi emang apa namanya, kita yang menentukan sendiri gitu ya. Pokoknya kita buat low pass yang kualitasnya sama dengan yang diminta di soal itu. Main lobe-nya segitu ya, main lobe-nya harus sama, kemudian AS-nya sama. Nah, itu udah dianggap dia kualitasnya sama ya, kualitasnya sama. Main lobe-nya sama AS-nya sama. Nah, kita buat
lepas, terserah kita menentukan di mana cut off-nya ya. Terserah kita mau di 0,5, mau di 0,6, mau di 0,8 pi, terserah. Nah itu kita buat, nah itu yang ditransformasikan. Nah itu sebenarnya caranya. Atau nih lebih gampang mana gitu kan? Lebih gampang mana dia dibandingkan yang ini. Kalau ini kan harus pakai software kita ya, pakai software. Nah kalau yang model itu kan sudah diketahui persamaannya, nah itu tinggal kita transformasikan ya, Nah itu ya. Nah kita coba lagi lah, dua lagi lah ya, kita coba dua lagi. Kelompok berapa lagi ya? Kelompok 11 lah, 11. Nada, Bina, Haritsah, sama Puja Putri Ananda. Akan kelompok 11 ya. Baik Pak, apakah sudah terlihat share screen-nya Pak? Baik Pak, di sini saya izin menyampaikan untuk tugas kelompok 11 yang dimana pada soalnya di sini untuk kelompok ganjil buatlah filter bandpass, dan di sini kami memakai nomor BP dari saudara Puja yaitu 1006 di belakangnya, dengan di sini FP-nya menjadi 6 Hz dan Fs-nya itu 10 Hz. Dengan F sampling-nya, frekuensi sampling-nya itu 100 Hz, dan main lobe-nya di sini 0,4 pi. Dan atenuasinya yaitu kurang dari 50 dB. Nah, di sini untuk persamaan bandpass-nya filternya itu HD bandpass N di sini sama dengan WCU omega CU per V sin C dalam kurung omega C, U dikali N per V di sini kurang omega C L per V sin C dalam kurung omega C, L kali N per V. Selanjutnya di sini karena atenuasinya kurang dari 50 dB, maka digunakan Hamming window. Untuk persamaan Hamming window-nya di sini omega n sama dengan 0,54 dikurang 0,46 cos dalam kurung 2 NV per M. Di sini N-nya besar sama 0, kecil sama dari M. Untuk di sini filter ordernya di sini omega CL-nya menggunakan rumus 2V dikali FP per F sampling sama dengan di sini 2V dikali 6 Hz per 100 Hz sama dengan di sini 12pi per 100. Maka didapatkan di sini untuk omega C L-nya yaitu 0,12pi, dan untuk omega C U-nya sama dengan 2V dikali Fs per F sampling sama dengan 2V dikali 10 Hz per 100 Hz sama dengan 2V per 10. Maka didapatkan untuk omega CU-nya itu 0,2V. Dan untuk mencari main lobe-nya di sini digunakan untuk sesuai rumus dengan yang ada pada Hamming window, yaitu dicarinya menggunakan persamaan 0,2V dari yang didapatkan dari omega CU-nya
sama dengan 8V per M. Nah, maka didapatkan main load-nya di sini 8V per 0,2V, didapatkan main load-nya itu 40. Maka HD band pass-nya di sini sesuai dengan rumus dimasukkan, maka omega C, U per V sin C dikali sin C dalam kurung omega C, U dikali N per V dikurang omega C untuk low-nya per V dikali sin C dan dikali omega C low dikali N per V. Nah, didapatkan maka dimasukkan yang sesuai dengan persamaan tadi 0,2V per V dikali sin C dikali 0,2V dikali N per V dikurang 0,12V per V dikali sin C dalam kurung 0,12V dikali N per V. Didapatkan persamaan band pass-nya di sini 0,2 sin C dikali 0,2 N dikurang 0,12 sin C dikali 0,12 N. Nah, itu adalah hasil band pass yang menggunakan masih menggunakan N-nya itu non kausal. Untuk menghilangkan non kausalnya, maka band pass-nya di sini menjadi 0,2 sin C dalam kurung 0,2 N dikurang M per 2 dikurang 0,12 sin C dalam kurung 0,12 N dikurang M per 2. Maka didapatkan yang setelah menghilangkan non kausalnya untuk persamaan band pass-nya itu 0,2 sin C dikali dalam kurung 0,2 N kurang 20 dikurang 0,12 sin C dalam kurung 0,12 N kurang 20. Nah, sehingga untuk hasil akhirnya persamaannya itu didapatkan, maka dimasukkan yang persamaan Hamming tadi sesuai dengan yang telah didapatkan yang persamaan Hammingnya, yaitu 0,54 dikurang 0,46 cos dalam kurung 2N per V per M, M-nya yaitu 40 tadi, dan tutup siku, kurung siku yang untuk persamaan yang band pass, maka dimasukkan 0,2 sin C dalam kurung 0,2 N kurang 20 dikurang 0,12 sin C di dalam kurung 0,12 N dikurang 20. Dan dengan menggunakan MATLAB, maka didapatkan nilai koefisiennya yaitu sesuai yang telah kami cobakan, menggunakan N-nya mulai dari 1 sampai 21. Dengan persamaannya yang dimasukkan persamaan yang HN tadi, dan didapatkan nilai koefisiennya itu dari 0,001 di sini sampai di sini 0,1953. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk kelompok sebelah sini, Pak. Terima kasih. Kembalikan kepada Bapak. Oke ya. Nah, sebenarnya tanggung-tanggung ya, tanggung-tanggung kerja sebenarnya yang diharapkan hasil akhir itu kalian tahu apa namanya, gambar rangkaian itu seperti apa, rangkaian digital itu seperti apa kan. Ini sebenarnya kan udah tanggung-tanggung nih, udah dapat koefisiennya ya, udah dapat koefisiennya. Nah, harusnya bisa membuat, saya coba share screen ya. Nah, gambar rangkaian hardware ini kan udah kita pelajari juga kemarin ya. Ada yang seperti ini yang model apa namanya, model yang sharing ya, sharing memorinya, sharing perkaliannya. Nah, harusnya kalian masukkan di sini kan ada 19 ya, terus ada 19. Jadi emang sampai kita tahu rangkaian hardware itu seperti apa. Cuman tadi kelompok berapa tadi yang terakhir ini kelompok 13, kelompok berapa tadi? Kok enggak itu ya, enggak simetri dia koefisiennya. Nah, sebenarnya kan kita kemarin ceritanya kalau dia benar simetri, mungkin karena band pass kali ya. Jadi
benpas atau benstop kali ya. Kalau simetri itu kan kita bisa sharing ya, karena kiri di awal sama yang di belakang kan sama nilainya, itu bisa kita sharing kan. Nah, tadi kelompok lain simetri nggak ya? Simetri, Pak. Simetri ya. Nah, berarti ada yang salah nih di kelompok terakhir ini perhitungannya. Dia harusnya simetri. Kalau kita ambil ganjil ya, dia harusnya simetri. Jadi bisa kita sharing perkaliannya ya. Perkalian itu kita sharing. Funksiannya bisa kita sharing. Nah, itu dia. Di hasil akhirnya ya emang yang diharapkan dari orang teknik komputer ya dapat rangkaian hardware-nya ini ya. Rangkaian hardware-nya. Coba dicek lagi ya kelompok yang terakhir ya. Dia harusnya simetri. Itu dia. Terakhir kita coba yang kelompok 11 ya, 11 tadi ya. Kelompok 11. Lanjut kita coba lagi yang kelompok 4 ya. Ilham, Dwi Bakti, Muhammad Sakiyoni, Zulfati, Miftahul Ihsan. Ada kelompok 4. Ilham, Muhammad Sakiyoni. Ini ngapain? Ada ya? Kosong ya? Ada Pak. Oh, ada. Ada, Pak. Baiklah, ya, di sini saya akan menjelaskan tugas kelompok dari kelompok 4, yang mana kami adalah kelompok ganjil, genap. Nah, yang di sini kami kan membuat itu satu filter benchtop dengan menggunakan NIM itu 1016. Nah, di sini diketahui yang pertama itu untuk FCH-nya adalah 16, FCL-nya adalah 10, dan FS adalah 100 Hz. Dan juga pada soal sudah diketahui yaitu untuk main lobe-nya adalah 0,4 pi, dan untuk atenuasinya adalah min 50 desibel. Oke, untuk di sini karena untuk atenuasinya adalah kecil dari 50 desibel, maka kami menggunakan itu window Hamming. Itu dengan rumusnya adalah main lobe sama dengan 8 pi per m, dan dapatkan nilai m-nya adalah 20. Dan sini untuk menghilangkan non kausalnya dibagi 2 untuk nilai m tadi, maka didapatkan 10. Nah, lanjut itu untuk WCH-nya. Di sini rumusnya adalah 2pi kali FCH per 2Fs. Nah, dapatkan hasilnya adalah 0,32 pi. Dan untuk WCL-nya sendiri dengan rumus 2pi kali FCL per 2Fs, dan dapatkan hasilnya adalah 0,2 pi. Nah, lanjut ke rumus HD benchtop-nya, yang mana rumusnya adalah alpas dikurangi dengan bandpass. Dengan dimana bandpass adalah di sini ada sedikit kesalahan, harusnya adalah high, yang mana high pas WCH dikurangi dengan low pass WCL. Dimasukkan rumusnya seperti pada slide pada tampilan layarnya, dan dapatkan hasilnya adalah sin C n kurang 10 min 0,32 sin C 0,32 n kurang 10 dikurangi dengan 0,2 sin C 0,2 n dikali n kurang 10. Nah, lanjut itu untuk rumus WN-nya sendiri adalah
0,54 dikurang 0,46 cos 2pi per M. Untuk nilai N-nya adalah besar dari 0 dan kecil dari M, itu main lob M tadi. Nah, setelah itu barulah dimasukkan untuk rumus HN-nya. Setelah didapatkan rumus WN tadi dan juga telah didapatkan bersamaan untuk HD benchtopnya tadi, maka WN-nya dikali dengan HD benchtopnya. Didapatkan hasilnya seperti ini. Sekian dari kami kelompok 4, saya kembalikan kepada Bapak. Nggak selesai dihitung hasil akhirnya. Ilham? Mana Ilham dulu? Apa, Pak? Hasil akhirnya nggak dihitung pakai software. Oh, Koefisiennya. Pak. Kemarin nggak sempat lagi waktunya, Pak. Terus udah mau habis, Pak, dia lagi, Pak. Iya, Pak. Mana pula seminggu nggak sempat. Iya, Pak. Oke ya. Apa lagi tadi ya? Kayaknya tadi itu kesalahan kelompok 11 tadi ya. Dia lupa menggeser ya, menghilangkan non kausalnya tadi itu ya. Jadi kita pilih koefisiennya berapa. Nah, lalu kita bagi 2 kan, ada n per 2-nya. Makanya tadi dia tidak simetri tadi yang kelompok 11 kayaknya. Nah, kalau yang ini saya rasa kalau yang kelompok sekarang kalau udah dijalankan nih rasanya bisa nih simetri ini kayaknya, karena ada digeser tadi min 10 ya. Iya, Pak. Nah, cuman sayang nggak selesai ini. Tanggung tanggung kan. Kalau mau selesai lagi sampai ada gambarnya, Oke ya. Oke, satu lagi kita coba. Mana tadi yang kelompok 2 tadi? Kelompok 2 yang salah tadi. Meli, Salsa, Rizem, Valiana. Coba. Tadi kelompok berapa tadi? Ilham ya. Iya, Pak, kelompok 4, Pak. Kelompok 2 lagi, silakan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Ngali Wasilananda, Salsa Kiki Violani, Riza Mahendra, dan Valiana Savitri akan menyampaikan hasil diskusi mengenai merancang filter bandpass. Dari sini diketahui NIM yang digunakan yaitu 1003. Berarti cut off atasnya itu 10 Hz dan cut off bawahnya 3 Hz. Lalu frekuensi samplingnya 100 Hz, main lobe-nya 0,4 dengan atenuasi stop band yang diinginkan lebih rendah dari 50 dB. 50 dB. Di sini kami menggunakan VIR juga sama dengan kelompok yang lain, Pak. Kebingungan karena untuk low pass yang prototipe-nya, Pak. Terus karena yang diinginkan lebih rendah dari 50 dB, berarti kami menggunakan window tipe Hamming dengan main lobe-nya 8 pi per M. Nah, didapatkan M-nya itu 20, sedangkan kalau untuk menghilangkan close-nya itu N kurang alfa dengan mendapatkan 10.
Sedangkan untuk band pass itu filternya didapatkan dari hasil low pass dikurang dengan low pass. Low pass dengan cut off bawah dikurang dengan low pass cut off low pass cut off bawah atas dikurang dengan cut off bawah. Lalu dimasukkan ke rumus band pass persamaan HD band pass N-nya itu didapatkan cut off atas dibagi P sin C, cut off atas N dibagi P, dikurang dengan low pass yang cut off bawah itu WCL per P sin C kali WCLN per P. Nah, tinggal dimasukkan nilai-nilainya itu 0,2 P per P sin C 0,2 P N per P dikurang 0,06 P per P sin C 0,06 P N per P. Nah, karena di sini masih klausa, untuk dihilangkan menjadi non klausa berarti dikurang dengan 10 yang didapatkan dari hasil sebelumnya yang ini. Lalu didapatkan hasil band pass-nya itu 0,2 sin C 0,2 N kurang 10 dikurang 0,06 sin C 0,06 N kurang 10. Nah, karena di sini menggunakan window tipe Hamming, berarti didapatkanlah untuk WN-nya itu 0,54 kurang 0,46 cos 2pi N per M. Nah, di sini tinggal dimasukkan nilai M-nya itu 20. Nah, untuk mendapatkan hasil nilai koefisiennya berarti HN sama dengan WN dikali dengan band pass N. Tinggal dimasukkan hasil yang didapatkan 0,54 dikurang 0,46 cos 2pi N per 20 dikali 0,2 sin C 0,2 N kurang 10 dikurang dengan 0,06 sin C 0,06 N kurang 10. Nah, di sini untuk mendapatkan hasil nilai koefisiennya kami menggunakan MATLAB untuk nilai N-nya tuh 1 sampai 9. Nah, didapatkan hasilnya seperti yang ada di gambar. Seperti ini, Pak. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3, Pak. Kelompok 2, terima kasih sebelumnya, Pak. Simetri kayak ini ya? Enggak ya? Enggak. 14. Enggak juga ya, berarti enggak digeser ya di atasnya ya? Enggak ada N per 2 kurang N per 2 itu ada ya? 10. Ada ya? Simetri dia ya? Oh, ini yang di bawah yang simetri. Yang di atas ini apa nih? 005 yang 1 sampai 18 ini apa nih? Ya, ini 1 sampai 18, Pak. Yang ini 1 sampai 19, Pak. Yang betul yang? Yang 1 sampai 19, Pak. Yang paling bawah, Pak. Ini perulangan Kok dari bisa 2 keluarnya? Oh, ini perulangan karena menggunakan for n ini, Pak. Jadi diulang-ulang terus didapatkanlah hasil yang benarnya tuh 1 sampai 19, Pak. Nah, yang 18 tuh bukan salah juga, benar juga ya. Cuman ya itu tadi nggak bisa kita sharing. Ini kan bisa di-sharing ya. Nah, cuman ada dari 5 presentasi tadi ya. Kayaknya ada satu yang kurang kan, memakai window Hamming itu gimana? Kan udah tepat dari window Hamming gitu kan? Situ ya? Ada ya? Ini 0,54 nih yang window Hamming. Iya, Pak, yang WN-nya ini, Pak. Oh, ada ya. Di software-nya di MATLAB tadi ada ya? Okay. Ada, Pak. Ini, Pak. Ada ya? Oh, itu window Hamming-nya ya? Iya, Pak. Oke. Saya rasa cukup udah dapatlah gambaran. Saya rasa hampir semua kelompok ya seperti itulah ya, seperti jawabannya. Ya, sebenarnya untuk FIR mungkin bisa ya.
Untuk FIR mungkin masih bisa kita loncat langsung ke band pass atau band stop. Kalau IR kayaknya ribet ya kalau kita langsung loncat ke band pass atau band stop. Mau memang kita main di low pass dulu, bikin low passnya. Nah, low passnya lah yang baru kita transformasikan. Kalau yang buat IR ya. Nah, jadi kemarin kita nggak ada pertanyaan sih dari kelas ini, jadi kita nggak ada sesi apa ya, sesi sinkron. IR ini sebenarnya tujuannya salah satunya lebih minimalis lagi deh ya. Kalau kita IR itu dia koefisiennya kalau dibandingkan dengan FIR spek yang sama itu lebih sedikit koefisiennya. Otomatis perkaliannya memori yang dipakai juga lebih sedikit ya. Nah, cuman biasanya dia noise ada pula tambahannya noise karena ada loop itu ya. Nah, itu ada pula tambahan noise-nya. Itu aja sih sendiri kegunaan kelebihan dan kekurangan IR ya. IR. Nah, lalu kemarin ada pertanyaan bagus di kelas sebelah. Kelas sebelah ya. Di kelas sebelah tuh pertanyaan, kenapa kok all pass itu kayak gini gitu ya. Ini nampak kan ya. Kok sampai P gitu kan, sampai P. Harusnya kan kalau kita bicara apa kan 2P ya. Kalau satu lingkaran penuh kan 2P harusnya. 2P radian ya. Kalau emang derajat kan harusnya kan 2P, kenapa kok P? Nah, jawabannya adalah karena ini kita bicara digital ya. Kita bicara digital itu pastinya hasil sampling. Nah, sebelumnya itu kan di materi sampling kita udah belajar teorema Nyquist ya. Jadi sinyal yang frekuensi sampling itu harus 2 kali sinyal yang mau disampling ya. Jadi kalau sinyal kita 100 Hz ya, misalnya minimum frekuensi sampling kita kan 200 Hz ya. Minimum frekuensi sampling kita 200 Hz. Nah, itu kalau kita jadikan jadikan omega ya, omega. Nah, coba kita tuliskan ya. Bisa nggak tulis ini ya. Misalnya kita punya sinyal 100 ya. Susah juga nih. 100 Hz kan, 100 Hz. Nah, rumus omega kan frekuensi sinyal kita dibagi frekuensi sampling ya kan, Fs dikali 2pi ya, dikali 2pi. Nah, si Fs ini kalau teorema Nyquist kan dia harus 2 kali dari minimal ya, minimal 2 kali, lebih dari 2 boleh. Tapi kurang dari 2 nanti terjadi aliasing, itu yang kemarin kita pelajari kan. Nah, jadi Fs ini pasti dia kalau di digital dia pasti lebih dari 2 ya. Jadi maksimum omega kalau di digital itu pi dia jadinya. Jadi all pass. Jadi kalau kita bicara all pass, maksimumnya itu pi jadinya. Jadi berapa frekuensi maksimum kita? Nah, itu pi dia, pi. Kita anggap dia setengah dari frekuensi sampling. Karena kalau di atas itu aliasing yang terjadi aliasing ya. Dia nggak bisa di omega di digital itu nggak bisa dia lebih dari pi ya. Nah, pertanyaan menarik kemarin dari kelas sebelah, apa kok all pass itu digambar ini pi kan, harusnya kan kalau mau masuk semua kan 2pi ya. Paham nggak yang maksudnya? Ya itulah kira-kira ya, kira-kira maksudnya. Terus apalagi pertanyaan kelas sebelah tuh lumayan banyak pertanyaannya kemarin. Oh, ada juga yang nanya apa ya kemarin di kelas ini, mana ngapus ini? Oh, ini. Saya hapus lagi ya. Ada lagi pertanyaan dari kelas sebelah itu kemarin, apa namanya? Bagaimana kalau low pass sama high pass itu frekuensinya sama ya, cut off-nya sama katanya kan. Cut off-nya sama. Nah, itu ternyata menarik juga ya. Low pass menjadi high pass, ternyata omega C-nya sama katanya. Nah, ini menarik juga. Kalau omega C-nya sama, ini kan jadi 0 nih kan, menjadi 0. Nah, ini jadi 0 kan, jadi 0. 0 bagi 2 ya 0, cos 0, 1 kan. Nah,
Ini omega C tambah omega yang pakai topi ini sama nilainya. Berarti ini jadi 2 omega C ya. 2 omega. Anggap aja lah 2 ya. 2 omega C. Nah, 2 omega C dibagi 2. Nah, berarti ujung-ujungnya adalah ini coret, 2 ini coret. Nah, alfanya itu cos omega C aja. Minus cos omega C. Nah, menarik juga kemarin pertanyaannya. Begitu juga kalau lopas, lopas menjadi sama ya, nak hilang dia ya. Kalau lopas frekuensi yang sama. Kalau kalian lihat, ya jadi 0, alfanya jadi 0. Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat lopas ke lopas mana dia tadi ya. Ini lopas high pass. Nah, ini ya lopas ke lopas ya. Lopas ke lopas ya. Kalau omeganya sama ya ini 0 kan. Ini jadi 0, sin 0 kan. 0 nah berarti ini semuanya ini jadi 0. Nah, ini kan coret jadinya kan. Coret. Ini juga coret. Nah, ujung-ujungnya Z-1 sama dengan Z-1 ya. Jadi benar ya. Jadi persamaannya benar. Nggak saling kontradiktif ya. Itu dia kemarin ya. Nah, jadi dari yang tadi kelihatannya ya untuk VIR sih bisa ya, tapi kalau untuk apa namanya, untuk IR itu agak susahan kita ya. Kalau langsung loncat ke band pass, jadi memang mainnya bagusnya di low pass dulu ya, low pass baru dijadikan ke high pass. Nah, low passnya itu mana dia tadi ya? Terserah ya. Low passnya itu sebenarnya terserah kita mau cut off-nya di mana. Yang harus diperhatikan adalah ini, 2 ini aja. Main lobe-nya ini harus sama ya. Main lobe-nya ini harus sama. Ini kan main lobe-nya lah, kan omega P sama omega S-nya ini jarak ini kan harus sama ya. Penurunan ini harus sama. Terus yang ininya juga harus sama nih. Ya, ininya juga harus sama. AS-nya sama. AS-nya harus sama. Satu lagi main lobe itu tadi kita apa ya? Apa persamaannya main lobe itu? Wah, lupa ya. Ya main lobe lah pokoknya ya. Main lobe-nya ya jarak. Main lobe itu jarak antara penurunannya kan dari omega, kan kita nggak bisa main cut off ya. Ada omega pass, ada omega stop. Nah, jaraknya itu sama lah kira-kira. Nah, itu yang dianggap dia setara ya. Nah, bisa jadi nanti yang keluar di ujian ini ya. Nah, lalu jangan sampai lupa hasil akhirnya sebenarnya hardware-nya itu ya. Kita belajar hardware-nya itu. Jadi gitu, ini bukan software ya. Jadi emang biasanya orang buat filter ini dalam bentuk hardware ya. Dalam bentuk hardware. Nah, kalian bisa lihat ya. Sih ada terus deh jadinya ya. Kita cari apa namanya? Si hardware. Filter hardware ya. Nah, ini bentuknya ya. Ini macam-macam. Orang beda-beda. Ada yang apa namanya si Berkeley ini dia apa istilahnya ini diagram gambar yang dipakainya kayak gini ya, segitiga sama dia. Ini penguatan, ini perkalian sebenarnya. Perkalian, nah koefisien itu di sinilah kita taruh kan. Nah, SN ini dikalikan dengan koefisien yang 0, dan delay dikalikan dengan koefisien yang 1, itu seterusnya kan. Nah, ada lagi yang sharing. Nah, ini yang sharing tadi ya. Yang sharing, ini di sharing nih perkaliannya. Ini kan 2 nih, bisa kalian lihat nih, ditambah lalu dikali. Nah, ini yang VIR yang direct 2 ya. Ada yang direct 1, ada yang direct 2. Satu lagi IR kan, satu lagi IR. Nah, IR nih kemarin IR filter hardware.
Nah, ini yang IR. Nah, IR lebih sederhana lagi harusnya ya. Lebih sederhana lagi. Mirip-mirip sih sebenarnya. Nah, ini dia. Yang biasa dipakai di buku kayak gini. Kalau di buku yang baru seperti ini ya. Ini Z-1 ini FIFO, atau delay, atau RAM, atau ROM. Nah, ini dia. Ini penjumlahan, multiplier, adder ya, adder. Ini multiplier nih, yang segitiga ini. Nah, di sini ditaruh. Nah, biasanya yang suka kebalik-balik antara B, yang mana yang B, mana yang A ya. Nah, itu biasanya yang suka kebalik-balik. Nah, ini dia sampai dibuatkan hardware-nya sama dia. Verilog, VADL ya. Nah, itu kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Nanti saya buat kelompok lain, saya cek aja, kira-kira saya udah tahu lah gambarannya. Ada pertanyaan ya? Aman ya? Nah, kalau aman ya. Oke, kalau gitu dipaksa ya, dipaksa. Jadi buat minggu depan itu kan kayak sepertinya materi kita udah habis semua ya. Kita udah habis. Kayak pertemuan terakhir ya, pertemuan 7 minggu depan. Jadi saya minta masing-masing kelompok menyiapkan satu pertanyaan. Nah, jadi kita bahas nih. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan. Kalau bisa 13 ya. Jangan yang sederhana lah ya, pertanyaannya yang lumayan lah yang kira-kira jawabnya apa. Semakin bagus pertanyaannya, semakin bagus nilainya ya. Nah, jadi kalau kalian yang bertanya lagi ya, biar seru. Kalau ada kelompok lain yang menjawab lebih bagus lagi, tambah lagi nilainya. Di minggu depan kita diskusi lagi. Kita diskusi pakai Zoom lagi. Masing-masing kelompok siapkan pertanyaannya, minimal 1 ya. Lebih dari 1 ada nilai tambahnya. Seperti itu. Sebelum kita tutup, apakah ada lagi nggak tentang tugas, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk Silakan. pertanyaan itu apakah boleh dari awal materi pertemuan ini atau cuma materi setelah Meet itu? Boleh dari materi awal ya, sebelum UTS boleh juga. Sebelum UTS apa aja materi kita ya? Ya, boleh. Apa yang kalian belum pahami dari semua materi kita, keluarkan besok semuanya ya. Baik, Per kelompok Pak. lagi gitu ya. Semakin banyak juga nilainya. Nah, itu kita bahas minggu depan ya. Tapi jangan pertanyaan yang asal-asal apa ya, apalagi suruh jawab soal di buku, jangan ya. Jadi emang apa yang emang belum ngerti, kalau bisa konsep lah. Apa yang kalian emang belum mengerti, jangan dites pula kan, suruh buku soal nomor 20, Pak. Nah, jangan itu pula yang disuruh ya. Oke. Itu ya, paham ya? Untuk minggu depan ya. Paham, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita akhiri kelas kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.